Berbagai persiapan telah dilakukan menyambut tahun ajaran baru 2020-2021 di era new normal, seperti penyemprotan cairan disinfektan di sarana dan fasilitas sekolah yang dilakukan Palang Merah Indonesia Kota Tangerang, Banten, Jumat siang. Hampir seluruh sarana dan fasilitas pendidikan untuk tingkatan SD, SMP, serta SMA sederajat di Kota Tangerang telah dilakukan penyemprotan. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya klaster penyebaran virus corona di lingkungan sekolah karena metode pembelajaran sekolah dapat sewaktu-waktu berubah dengan pembatasan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten memastikan metode pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021 dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh untuk tingkat SD dan SMP karena belum dimungkinkan dilakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun khusus sekolah dasar akan disesuaikan jam belajarnya. Dinas Pendidikan Kota Tangerang belum dapat memastikan kapan dilakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, mengingat Kota Tangerang masih masuk dalam zona merah penyebaran pandemi COVID-19. Pemirsa, Suara Jakarta kali ini akan membahas tema tentang tahun ajaran baru sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana tanggapan dari pengamat pendidikan, yaitu Bapak Muhammad Abduzen. Beliau sudah terhubung bersama kami saat ini di Suara Jakarta. Halo Bapak Abduzen, apa kabar? Halo, selamat siang, alhamdulillah baik Mbak. Tentang pendidikan saat ini, penerapan PPDB dan juga bagaimana akan diterapkannya daring seperti itu ya. Yang saat ini masih dirasa kurang efektif karena untuk infrastrukturnya sendiri, untuk fasilitasnya sendiri di rumah itu sangat kurang memadai. Nah, kalau Bapak sebagai pengamat pendidikan melihatnya bagaimana? Ya, itu tentu saja ya, tentu saja karena kehadiran pandemi ini bukan sesuatu yang terencana dan kita terpaksa memang harus mengubah pendekatan dan proses pembelajaran yang terus terang selama ini belum menjadi bagian integral dari proses pendidikan kita, yaitu sistem pembelajaran jarak jauh. Untuk tingkat persekolahan saya kira memang masih sedikit sekali pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Oleh sebab itu, ketika ini mendadak harus kita selenggarakan, tentu saja di sana sini banyak kekurangan, ketidaksempurnaan. Yang saya mencatat paling tidak ada 4 hal yang menjadi penentu atau yang perlu penyempurnaan pada masa-masa mendatang. Mengapa penting pada masa-masa mendatang itu kita perbaiki dari sekarang? Karena saya yakin bahwa proses pendidikan dan pembelajaran ini setelah badai COVID ini juga nanti akan tidak seperti dulu lagi, ya. Dia akan mengubah pendekatan dan model pembelajaran kita yang sebelum COVID-19 ini. Di antaranya adalah sistem pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, yang pertama yang semua kita sudah makluminya bahwa adanya keterbatasan fasilitas, ya. Dan itu saya kira secara luas, karena fasilitas ini banyak, bukan hanya misalnya murid tidak memiliki komputer, tetapi juga tidak memiliki komputer, tidak memiliki gadget, tidak memiliki iPad dan sebagainya. Kalaupun itu mereka punya, seringkali juga tidak ada jaringan di sana. Jadi ada banyak hal yang memang harus dijadikan faktor pendukung untuk keberlangsungan PJJ ini, terutama di daerah-daerah pinggiran. Nah, daerah-daerah pinggiran itu juga bukan saja ketersediaan berbagai fasilitas. Kalaupun ada fasilitas, itu juga menurut penelitian dari negara-negara OECD mengatakan bahwa mereka yang berada di daerah pinggiran itu mereka juga kurang mendapatkan guru yang berkualitas terkait dengan PJJ ini. Itu Mbak diantaranya.
Dan kalau kita melihat sebelumnya Pak, ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru. Pemerintah mengatakan akan diterapkan PJJ secara permanen. Sedangkan sebelumnya Kisru PPDB aja sebenarnya masih belum selesai. Nah ini Bapak melihatnya bagaimana? Karena hingga saat ini masih saja banyak yang mengadukan bahwa tidak bisa mendapatkan sekolah. Ya, itu kan dua hal yang berbeda kalau PPDB dengan PJJ ya. Kalau PPDB itu adalah karena kita baru atau beberapa tahun belakangan itu menerapkan sistem zonasi. Suatu sistem yang sebetulnya bermaksud baik dan cukup baik sebetulnya untuk memajukan pendidikan nasional ini. Yaitu didasarkan kepada tempat tinggal. Pada masa Pak Nadiem ini kemudian dari 90% kemudian diturunkan menjadi 50% untuk berbasis pada zonasi murni. Kemudian selebihnya bisa untuk berdasarkan akademik dan sebagainya. Tetapi PPDB ini memang kemudian tetap bermasalah sebagai sesuatu yang baru ya. Mengapa bermasalah? Karena kita ini pertama sekali yang menyebabkan persoalan itu adalah keterbatasan daya tampung sekolah kita. Satu itu. Karena keterbatasan daya tampung itu, maka pemerintah tidak bisa tentu saja memfasilitasi semua anak, bahkan di dalam zona itu. Yang kedua, dari pihak masyarakat juga, adanya ketidakmerataan mutu, sehingga orang masih ngotot untuk masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap unggul atau dianggap berkualitas. Nah ini menjadi pelajaran, kan sudah hampir 3 tahun, 4 tahun zonasi ini diterapkan. Harusnya memang pemerintah harus ada akselerasi yang luar biasa terhadap perluasan fasilitas untuk memperbanyak akses masyarakat mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah akselerasi di dalam pemerataan mutu itu. Artinya berbagai fasilitas penentu mutu itu harus didistribusikan, diratakan begitu. Sehingga dalam waktu yang secepat-cepatnya sekolah-sekolah itu bergerak ke arah peningkatan kualitas, sehingga orang-orang tidak ingin masuk ke sekolah lain kecuali yang ada di daerahnya karena sekolahnya relatif sama mutunya. Nah itu menurut saya yang harus segera dilakukan buat masa depan itu. Nah yang ketiga, karena tidak mungkin kayaknya pemerintah untuk menyediakan atau daya tampung yang seluas-luasnya sehingga bisa semua murid sekolah pada sekolah pemerintah, maka keberadaan swasta itu harus dilibatkan bagaimana posisinya sehingga mereka berkontribusi juga terhadap jalannya sistem zonasi ini. Apakah swasta itu kalau mungkin dinegerikan atau kalau tidak dinegerikan misalnya disubsidi dengan ketentuan-ketentuan bahwa dia harus memenuhi standar-standar yang tertentu. Nah itu PPDB. Pak Abduzen, ini salah satu solusi dari pemerintah karena saat ini masyarakat khususnya orang tua siswa itu mengeluh bahwa anaknya tidak bisa masuk sekolah yang justru dekat dengan zonasi rumahnya. Dan ada salah satu solusi itu dengan penerimaan jalur RW. Yang jalur RW ini kita ketahui kuotanya itu cukup besar. Kalau Pak Abduzen sendiri melihat solusi yang diberikan pemerintah untuk hal tersebut bagaimana? Apakah cukup baik? Karena ada pendapat mengatakan bahwa kuota ini justru membuat adanya peluang untuk jual beli kursi. Sebetulnya jalur penerimaan berdasarkan zonasi ini, pertama tentang pembagian zonasinya dulu yang harus benar ya. Jadi pembagian zonasi itu tidak harus mengikuti zonasi atau pembagian menurut hierarki pemerintahan, misalnya tingkat kecamatan, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kabupaten kota dan sebagainya.
Tapi zonasi itu harus dikaji, dibuat berdasarkan perhitungan antara daya tampung sekolah secara agregat, secara keseluruhan, kemudian dengan perkiraan jumlah lulusan untuk satu level itu. Nah, jadi maksud saya bukan kita ujuk-ujuk membuat zonasi begitu tanpa memperhitungkan. Nah, itu suka di sebelah sini, misalnya di zona ini itu banyak yang tidak tertampung, di zona yang lain justru kelebihan, misalnya gitu. Jadi dihitung betul menurut saya perkiraan antara jumlah lulusan dengan jumlah kapasitas atau jumlah daya tampung sekolah. Tentu mungkin karena tadi saya bilang punya keterbatasan daya tampung sekolah itu, kita melibatkan swasta juga, sehingga ada hitungan-hitungannya. Nah, dengan hitungan-hitungan itu menurut saya memudahkan kita untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang sangat jomblang itu. Nah, saya kalau terkait dengan jual beli kursi itu, saya pikir sistem apa saja di kita ini kan bisa diliciki gitu. Orang-orang kita ini kan pintar sekali membuat jalan-jalan pintas begitu. Jadi sistem apa saja kalau personalnya masih seperti ini ya tentu sulit, baik ke sistem RW atau sistem sekarang ini. Jadi memang harus ada pengawasan dan tindakan yang tegas dari pihak-pihak pemerintah sendiri dan juga masyarakat. Nah, masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang jelas sebelum persoalan ini diterapkan. Misalnya keberatan terhadap kemarin saya melihat dalam kasus DKI misalnya ya, keberatan tentang adanya penerapan dengan berdasarkan umur. Ya itu kan mungkin memang sudah, menurut saya memang sudah harus pada level ini, setelah beberapa jenjang persyaratan itu tidak bisa harus ada persyaratan yang bisa menyaring orang gitu kan, karena kita terbatas, jadi tidak bisa tidak, itu harus dilakukan. Ya ada saja saya melihat orang yang ya pokoknya harus diterima semua sekolah lah, itu tidak realistik. Kita harus realistik saja, ada daya tampung yang terbatas begitu. Ya, baik Bapak Muhammad Abduzen selaku pengamat pendidikan, terima kasih atas informasinya bersama kami di Suara Jakarta. Semoga saja memang dengan adanya kebijakan ini kedepannya mengutamakan tetap seadil-adilnya dan infrastrukturnya bisa segera dilengkapi sehingga orang tua dan juga siswa-siswa bisa belajar dengan aman dan nyaman juga meskipun di rumah, seperti itu ya Pak. Ya Mbak, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami akan lanjutkan dengan narasumber lainnya, tetaplah di Suara Jakarta.